Halo, semangat pagi. Selamat datang pada video ketiga kita kali ini. Pada video ketiga ini, kita akan melanjutkan pembuatan pola rok. Namun pada sesi ini kita akan fokus pada grading polanya. Nah, pada video sebelumnya Anda telah mempersiapkan pecah pola rok di sini. Nah, untuk menggrading pola yang perlu Anda persiapkan terlebih dahulu yaitu pertama-tama kita masuk pada menu size, kemudian kita pilih edit size and measurement. Nah, di sini kita perlu mengisi ukuran dari size yang ingin kita grading, yaitu size M, kemudian size L, dan ada size XL. Nah, kemudian di sini size name kita bisa isi ukurannya, misalnya lingkar panggulnya kita isi. Nah, ini Ibu sudah mempersiapkan pola roknya. Size S kita pindah data ini pada kolom ini. Tadi lingkar panggulnya itu berapa? Lingkar panggul 91, 94, 98, 102. Oke. 91. Untuk mempersingkat video kita, ini Ibu percepat saja ya, supaya durasi video tidak terlalu lama. Baik, ukuran telah selesai Ibu buat. Kemudian di sini kita lihat ukurannya. Ada lingkar panggul, lingkar pinggang, tinggi panggul, panjang rok, dan kupnat. Kemudian kita klik save. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyimpan data ukuran rok Anda. Oke, ukuran rok sederhana, misalnya saja kita beri nama itu. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita aktifkan pola yang ingin kita grading. Ini Ibu akan mulai dari pola rok depan. Kemudian kita pilih di sini menu Grade Table, maka akan muncul kolom grading yang berisi size yang telah kita isi tadi, yaitu size S, M sebagai acuan, L dan XL. Kemudian kita dekatkan pointer pada salah satu titik. Kita akan memulainya dari sisi kanan atas. Nah, maka di sini ada kolom point X dan point Y, di mana point X ini fungsinya adalah untuk mengisi selisih dari ukuran antara size S, M, L, XL pada titik yang telah kita pilih. Nah, kemudian untuk point Y itu juga sama fungsinya, yaitu menggeser titik pada sumbu Y. Nah, perlu Anda ketahui, untuk sumbu X itu apabila ke kanan, arah titiknya di sebelah kanan, maka ia tandanya adalah positif. Nah, seperti yang telah Ibu cantumkan di sini. Nah, ini. Oke. Nah, seperti yang Anda lihat, apabila titik grading itu kita kan ada ke atas, ada ke atas, ke bawah, kemudian ke sisi kanan dan sisi kiri. Nah, apabila titik yang Anda besarkan atau kecilkan itu berada di sebelah kanan dari sumbu X, misalnya kita membesarkan ukuran L ya, biasanya kan sisi sebelah kanan, maka nilainya adalah bernilai positif. Sementara apabila titik gradingnya ada di sebelah kiri dari titik acuan kita ini, sebelah kiri, maka nilainya adalah negatif. Jadi kita perlu menambahkan tanda minus di depan angkanya atau nilai yang akan kita input. Demikian juga pada sumbu Y, apabila titik yang kita grading atas bawah ya, biasanya kan ini untuk panjang rok ya, atau apa namanya bagian bawah rok atau blus. Nah, itu untuk bagian atasnya, bagian atas sumbu Y ini, atas dari sumbu X, apabila di atas maka nilainya positif. Namun apabila titiknya berada di bawah, maka nilainya adalah negatif.
misalnya titik acuannya ini, misalnya gradingnya turun ke sini, maka Anda wajib memberikan tanda minus di depan nilai gradingnya. Nah, di sini telah Ibu beri panduan untuk selisih dari gradingnya. Apabila kita lihat di sini untuk size S dan M, itu selisihnya adalah untuk lingkar pinggang adalah 1 cm. Demikian juga dari M ke L itu 1 cm, tapi dari M ke XL itu selisihnya adalah 5 cm. Nah, itu masing-masing karena kita menggunakan ukuran seperempat lingkar pinggang ya, maka selisihnya pun juga dibagi 4. Jadi 1 dibagi 4 yaitu 0,25. Begitu juga dengan size L 0,25 dan XL 1,25. Nah, kita langsung saja praktekkan di sini. Kita mulai dari titik ini ya. Grade table. Tadi sumbu X-nya untuk size S karena dia mengecil, berarti dia berada di sebelah kiri dari titik acuan. Maka kita isi di sini 0,25. Nah, jangan lupa untuk memberikan tanda minus karena di sebelah kiri. Kemudian kita klik tanda X non equal. Nah, maka akan muncul garis berwarna merah muda. Karena ia selisihnya hanya sedikit, jadi garisnya pun hanya bergeser sedikit. Nah, sekarang untuk yang size L itu karena posisi titik gradingnya karena dibesarkan ya, dia ada di sebelah kanan, maka selisihnya adalah 1 dibagi 4 berarti 0,25. Nah, karena di sebelah kanan berarti dia bernilai positif. Kemudian kita klik di sini X non equal grading. Nah, X non equal grading ini fungsinya adalah apabila nominal-nominal di sini adalah nominalnya tidak sama. Nah, apabila semua nominalnya sama-sama 0,25, maka kita bisa menggunakan ini, equal X. Nah, kenapa Ibu menggunakan X non equal grading? Karena pada size XL itu nominalnya berbeda ya, yaitu selisihnya adalah 5 cm dibagi 4 berarti nilainya adalah 1,25. Nah, karena 6XL itu membesar, berarti berada di sebelah kanan garis acuan, maka tandanya adalah positif. Dan kita klik di sini X non equal grading. Nah, maka akan muncul titik gradingnya. Kemudian kita akan beralih pada poin Y. Karena untuk lingkar pinggang itu kita tidak menggrading ke atas ya pada sumbu Y-nya, maka kita abaikan saja, kemudian kita klik 0. Nah, kemudian kita akan beralih pada poin selanjutnya, yaitu poin ini. Nah, kita cukup mengklik pada tombol next grading point. Nah, ini biasanya kalau next grading point itu ke arah searah jarum jam, sementara untuk previous itu adalah kebalikannya. Nah, kita klik ini. Maka akan muncul kolom yang sama yang perlu kita isi. Nah, karena di sini gradingnya lebarnya sama, maka kita cukup mengcopy saja dari poin sebelumnya. Caranya kita klik di sini tombol di X, kemudian kita klik copy grading, kemudian kita menuju poin yang ingin kita copy. Nah, kemudian di sini ada paste X grading, berarti kita hanya ingin menyalin sumbu pada di X-nya saja. Nah, maka secara otomatis ia akan terisi. Jadi kita tidak perlu mengisi secara satu persatu manual di setiap titiknya. Nah, tapi perlu Anda perhatikan untuk di Y-nya itu adalah bagian dari tinggi panggul. Nah, apabila kita amati di sini, untuk tinggi panggulnya itu ada selisih. Nah, untuk dari size S ke M itu 0, tapi dari size M ke L itu 18, berarti tinggi panggul naik 1 cm. Begitu juga dengan size M ke XL. Nah, berarti di sini size S-nya kita kosongi, kosong karena sama ya. Sementara untuk L-nya karena selisihnya 1, kita isi di sini 1. Nah, kemudian kita klik di sini Y non equal X.
Begitu juga dengan size XL, M ke XL, kita klik satu, kemudian kita pilih Y non-equal grading. Kenapa kok Y non-equal grading? Kenapa tidak langsung saja di sini ada equal Y karena sama-sama 0? Karena di sini ada angka 0, jadi nilainya berbeda. Kecuali jika di sini semuanya sama-sama 1, baru kita bisa menggunakan tombol Y equal. Nah, ketika kita isi di sini, maka titiknya akan berpindah antara size L dan XL. Sementara untuk size S-nya karena 0, jadi dia menyatu dengan poin pada size M. Nah, selanjutnya kita akan bergeser pada poin selanjutnya. Kita klik ini. Nah, maka akan berpindah. Nah, sama saja dengan poin sebelumnya. Untuk lebar gradingnya itu sama, berarti kita cukup mengkopikan saja poin yang ingin kita copy.